Iya, Timnas U23 Indonesia kedatangan dua pemain baru untuk melawan Uni Emirat Arab, siap berikan kejutan di Piala Asia. Erick Thohir beri update proses naturalisasi Martin Paes yang macet. Apakah Juni bakal rampung? Ya, Elkan Bagat pulih dari cedera, bakal susul Timnas Indonesia ke Piala Asia U23 2024. Dan berikut kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, kabar baik datang untuk Timnas U23 menjelang pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab di Dubai. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia kedatangan dua pemain baru menjelang pertandingan. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto. Kata Nova Arianto, kedua pemain ini adalah Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto. Marcelino dan Kakang setidaknya bisa membawa angin segar untuk pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinteyong. Meski begitu, belum diketahui apakah kedua pemain tersebut dimainkan atau tidak saat pertandingan nanti. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand memang terlambat bergabung bersama Timnas U23 Indonesia di Dubai. Awalnya, Marcelino Ferdinand diprediksi baru akan dilepas ke MSK Denzee pada Senin 8 April. Tapi rupanya pelepasan Marcelino Ferdinand dari klub asal Belgia ini ternyata lebih cepat. Adapun untuk Kakang Rudianto merupakan pemain baru yang dipanggil Sinteyong ke Timnas U23 Indonesia. Dan seperti diketahui, Sinteyong memanggil 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC U23 Indonesia di Dubai pada 1 sampai 10 April nanti. Dari 28 nama ini, 3 pemain dipastikan tidak bisa membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Justin Hubner, Nathan Choaon, dan Alfeandra Dewanga. Justin dan Nathan masing-masing tidak dilepas oleh klubnya masing-masing. Adapun untuk Dewanga baru saja menjalani operasi kecil di ketiaknya. Ya, kurangnya pemain membuat Sinteyong memanggil satu nama baru, yakni bek Persib Bandung yang bernama Kakang Rudianto. Baik Marcelino dan juga Kakang tidak bisa bermain saat Timnas Indonesia U23 menjalani laga uji coba melawan Arab Saudi The Seven Stadium Dubai. Dan dalam laga itu Timnas U23 Indonesia kalah telak 1-3 dari Uni Emirat Arab dan satu-satunya gol tim Merah Putih dicetak oleh Komang Teguh. Hadirnya Marcelino dan Kakang membuat Timnas U23 Indonesia kini punya 23 pemain. Sejauh ini Nova Arianto belum bisa memastikan bahwa akan ada pemain baru lagi yang akan datang. Sebelumnya sempat ada kabar bahwa Alfeandra Dewanga dan Justin akan menyusul Timnas U23 Indonesia ke Qatar. Dan setelah negosiasi, Justin baru akan dilepas pada 17 April 2024 atau satu hari sebelum laga melawan Australia. Adapun untuk Alfeandra Dewanga diminta datang karena operasi kecilnya berjalan lancar. Tapi meski begitu, Nova belum bisa memastikan kabar tersebut. Ya, uji coba melawan Uni Emirat Arab menjadi pertandingan terakhir Timnas U23 Indonesia di Dubai. Setelah itu, tim Merah Putih akan langsung bertolak ke Qatar untuk menjalani pertandingan di Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. PSSI sendiri menargetkan Timnas U23 Indonesia untuk bisa lolos ke babak 8 besar dari 16 negara yang tampil di Piala Asia U23 ini. Adapun Sinteyong yakin Timnas U23 Indonesia bisa melaju sampai semifinal Piala Asia U23 2024. Dan di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan update proses naturalisasi Martin Paes. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini pihaknya bakal berusaha semaksimal mungkin agar Martin Paes dapat membela Timnas Indonesia. Martin Paes menjadi salah satu pemain yang hampir pasti dinaturalisasi Timnas Indonesia. Sebab kini proses naturalisasi sudah memasuki tahap final. Kiper FC Dallas sudah melakoni semua tahap administrasi di DPR dan tinggal melakoni sumpah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Tapi sayangnya proses naturalisasi Martin ini masih terganjal dengan statuta FIFA. Itu dikarenakan Paes ternyata pernah membela Timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun. Padahal dalam peraturan tersebut setiap pemain yang membela wajib berusia di bawah 21 tahun dan meski begitu Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi Martin Paes tetap berlanjut.
Sejatinya PSSI mengurus naturalisasi Martin bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya. Kedua pemain itu adalah Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Bahkan Ragnar dan Tom juga sudah menjalani laga debut bersama timnas Indonesia saat melawan Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 26 Maret lalu. Diharapkan proses naturalisasi Martin Paes telah rampung pada saat Indonesia menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia nanti. Sebab hadirnya Martin Paes tentu bakal menambah kekuatan timnas Indonesia. Apalagi saat ini ia bermain di FC Dallas yang berkompetisi di Major Soccer League atau MLS. Paes pun juga sudah berulang kali berduel melawan bintang Inter Miami, Lionel Messi. Maka dengan begitu pengalaman Paes tentu tak perlu diragukan lagi. Sementara itu pelatih Bristol Rovers Matt Taylor menyebut pemulihan cedera betis Elkan Baggett berjalan dengan baik dan sang pemain diprediksi sudah dekat untuk kembali ke dalam skuad. Hal ini menjadi kabar positif bukan hanya untuk Elkan sendiri tapi juga bagi timnas U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Baggett memang tidak dipanggil pelatih Sinteyong untuk mengikuti TC skuad Garuda di Dubai karena masih dibekap cedera yang membuatnya juga absen dalam dua laga kontra Vietnam pada Maret lalu. Tanpa Baggett, timnas Indonesia U23 nyatanya diterpa krisis bek tengah. Justin Hubner belum dilepas Cerezo Osaka, sementara Alfeandra Dewangga resmi batal membela skuad Merah Putih karena baru menjalani operasi di ketiak kiri. Dan di sisi lain, Nathan Choaon juga belum pasti membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. SC Heerenveen selaku klubnya belum memberikan kejelasan. Dengan munculnya kabar Baggett bakal segera pulih, hal ini membuka peluang sang pemain dipanggil Sinteyong ke timnas Indonesia U23. Meski begitu, semua ini diprediksi tergantung dari kondisi terkini sang pemain sekaligus kebijakan Bristol Rovers yang kemungkinan besar membutuhkan jasanya di lini belakang. Maka dengan absennya Justin Hubner, Nathan Cho hingga Dewangga, timnas Indonesia U23 kini hanya memiliki 4 bek tengah dan semuanya tidak ada yang berkaki kidal. Mereka adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Komang Teguh, dan satu pemain yang baru dipanggil Kakang Rudianto. Ya, timnas Indonesia U23 sendiri sudah menjalani satu laga uji coba dalam rangkaian persiapan menuju Piala Asia U23. Mereka menghadapi Arab Saudi U23 pada Sabtu 6 April dini hari. Hasilnya tim Merah Putih kalah 1-3 dalam laga di Seven Stadium Dubai itu. Pelatih Sinteyong mengakui lini belakang yang minim jadi masalah tersendiri bagi skuadnya saat ini. Ya, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah 2 kali menang beruntun atas timnas Vietnam. Skuad Garuda julukan timnas Indonesia hanya memerlukan tambahan 3 poin dari 2 laga tersisa, yakni kontra Irak pada 6 Juni nanti dan Filipina pada 11 Juni nanti untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.